Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam keadaan sehat, Islam, iman. Semoga Allah menurunkan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut kembali kajian sirah kita tentang Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Bagaimana wanita ini begitu dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua sebagai pengikut Nabi. Ya, jadi Khadijah itu punya banyak sekali keutamaan. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan khairu nisa'iha Maryam ibnatuhu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Jadi sebaik-baik wanita di dunia kata Nabi adalah Maryam binti Imran. Kemudian sebaik-baik wanita di dunia di zamannya adalah Khadijah. Ya. Jadi kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Jadi mereka berdua ini, Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid, itu wanita dunia yang terbaik di zamannya. Ya, di zamannya. Jadi ada dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ya, khairu nisa'il alamin, ya, wanita yang terbaik di dunia ini, ya, itu ada 4 orang. Siapa saja? Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah istrinya Fir'aun. Itu 4. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang disebutkan dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi wanita terbaik di dunia, langsung jawab Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah istrinya Fir'aun. Ya. Dan ini riwayatnya sahih, ya, perkataan Nabi. Ya. Jadi Rasul itu kalau mengingat Khadijah, ya, itu langsung beliau sangat rindu dengan sosok Khadijah. Ya. Bagaimana tidak? Rasul menikah 25 tahun dengan Khadijah. Dan Rasul itu selama menikah dengan Khadijah, beliau tuh tidak menikah dengan wanita lain. Ya. Beliau tuh nanti berpoligami setelah kemudian menikah setelah Khadijah sudah meninggal. Ya. Tapi ingat, poligami itu bukan hanya terjadi di zaman Nabi, tapi pada zaman Nabi terdahulu juga sudah. Ya. Ini karena saking cintanya beliau kepada Khadijah, tidak ingin kemudian menyakiti hatinya Khadijah. Ya. Jadi kalau kata Ibnu Hajar, ulama itu semua, jumhur ulama itu sepakat bahwasanya Nabi itu tidak berpoligami kecuali setelah wafatnya Khadijah. Ya, ini menunjukkan ketinggian kemuliaan Khadijah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mencukupkan dirinya hanya dengan Khadijah saja, ya, menjaga Khadijah dari kecemburuan. Ya, dalam kitab Fathul Bari. Ya, nanti kalau Khadijah sudah meninggal, ya Rasul berpoligami. Ya, ini berpoligami. Ya. Jadi kalau kaum orientalis Barat mengatakan Nabi mengikuti syahwatnya, tidak. Ya, ini membantah. Ya, beliau ketika dengan Khadijah, beliau tidak berpoligami. 25 tahun. Nikah dengan Khadijah, beliau tidak poligami. Kalau kemudian mereka menyerang beliau dengan tuduhan syahwat, mungkin 25 tahun ini beliau sudah berpoligami setelah menikah dengan Khadijah. Tapi tidak sama sekali. Sebenarnya banyak hal yang kemudian membantah tuduhan dari orientalis Barat yang kemudian ingin menyerang Nabi. Ya, dan kemudian ya Nabi menikahi semua yang dinikahi dalam poligaminya itu semuanya janda. Sebagiannya sudah tua. Sebagiannya sudah tua. Ya. Yang gadis itu cuma satu, siapa? Aisyah. Ya kan? Itu Aisyah, itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Semuanya janda, sebagian sudah tua, yang masih gadis Aisyah. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi kan menikahi Aisyah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mimpinya didatangi malaikat Jibril 2 atau 3 kali yang kemudian membawa gambarnya Aisyah. Itu dalam Jami' at-Tirmizi. Anna Jibril ja'a bi suratiha fi khirqati hariri hadra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi ya, membawa gambar Aisyah dan secari kain hijau dari sutra, kemudian mengatakan ini istrimu di dunia dan di akhirat. Ya kan? Ya, kalau mimpinya para rasul ru'yah salihah, wahyu. Kalau mimpinya kita, ya itu bisa jadi hayalan, ya kan? Jangan mimpinya hayalan, ya kan? Keadaan sebelum tidur lah, ya kan? Kalau mimpinya para nabi, wahyu, ya, seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam, seperti mimpinya Nabi Muhammad. Ya, jadi pada asalnya istri beliau itu semuanya adalah janda. Jika beliau mengikuti hawa nafsu, mungkin beliau akan menikahi gadis semuanya. Ya, tetapi Rasul berpoligami karena ada maslahah di dalamnya. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi di antara kemudian dalil yang mengatakan Nabi sering mengenang Khadijah itu dari Aisyah. Ya, Aisyah. Kenapa? Kata Aisyah begini, "Maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tuh lebih cemburu kepada tidaklah aku itu cemburu kepada istri-istrinya Nabi kecuali kepada Khadijah. Ya, wa inni lam adrikha. Qalat, ya. Padahal aku belum pernah ketemu dengannya. Aisyah belum pernah ketemu dengan Khadijah, ya. Kemudian Aisyah mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syat, Nabi itu kalau menyembelih seekor kambing fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah, ya. Berikanlah sebagian sembelihan ini kepada teman-temannya Khadijah. Aisyah bilang apa? Qalat fa'aghdabtuhu yauman, ya, maka aku kesal. Kemudian mengatakan Khadijah lagi katanya. Ya kan? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubbaha. Masya Allah. Aku tuh diberikan anugerah untuk mencintai Khadijah. Ya Allah. Ini luar biasa. Bagaimana Aisyah itu cemburu kepada seorang wanita yang sudah meninggal. Ya, itulah, kita tidak sedang inikan Aisyah, tidak, cuman kita sedang menunjukkan betapa Nabi itu sangat mencintai Khadijah. Nabi juga mencintai Aisyah. Kan tadi hadisnya Aisyah dibawakan gambarnya oleh malaikat Jibril, diberitahu bahwa Aisyah ini istrinya Nabi di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kemudian kata Aisyah istri yang paling dicintai Nabi, ya, yang kemudian Aisyah itu paling cemburu yaitu Khadijah, ya, padahal Khadijah sudah meninggal dunia, ya, ya karena Khadijah cinta pertamanya Nabi, cinta pertama, naam, ya. Maka kemudian kata Aisyah, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah, Nabi Muhammad itu kalau lagi sedang menyebut Khadijah, athna alaiha, ya, maka kemudian Nabi memujinya, fa ahsana thanaa, dipuji dengan pujian yang indah, ya. Qalat faghirtu yawman faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra'a ash-shidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha, ya. Maka suatu hari Aisyah ini cemburu, ya, kemudian bilang engkau selalu menyebut-nyebut wanita yang sudah tua padahal Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik. Ya, maksudnya Aisyah, ya. Tapi Nabi ini memang luar biasa. Nabi itu bisa memindahkan perkara yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan dengan cara yang simpel. Suatu saat ada yang mengantar makanan dari istri Nabi yang lain, ya. Aisyah tuh marah. Kemudian ditanya ini dari mana? Pas dari tahu dari istri Nabi yang lain, diambil sama Aisyah, dibanting. Marah.
Rasul di tengah para sahabat. Apa kata beliau? Gharab ummukum, ibu kalian sedang marah. Selesai urusan. Ini kan memindahkan sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan dengan cara yang elegan. Masya Allah. Ya, marahnya Rasul tuh luar biasa ya. Beliau tuh elegan. Marah dengan kadar yang tepat, untuk alasan yang tepat, dengan cara yang tepat. Ya, ini luar biasa. Karena Khadijah ini bukan istri yang kemudian biasa. Kenapa? Perkembangan Islam itu banyak kemudian dari Khadijah. Beliau tuh banyak berkorban banyak hal, ya, harta semuanya. Ya, maka jangan heran ketika Nabi mengatakan inni qad ruziqtu hubbaha. Aku memang dianugerahkan mencintai Khadijah. Ya, kata Imam An-Nawawi, isyarat bahwa mencintai Khadijah adalah kemuliaan. Mencintai Khadijah adalah kemuliaan. Maka cintai istri kita yang solehah. Semoga itu termasuk kemuliaan. Dan itu memang mulia. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Jadi memang kadang wanita itu kalau dia cemburu, dia suka melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ya. Jadi ya, karena kalau wanita cemburu itu biasa. Jangan kemudian marah. Ya. Kenapa? Masa suami kemudian marah ketika seorang wanita menunjukkan cintanya kepada suaminya melalui cemburu? Jangan marah. Ya. Maka ya wajar jika Aisyah pun cemburu, ya, pada saat itu. Maka kemudian ya, cemburunya Aisyah menunjukkan bahwa memang Nabi itu sangat mencintai Khadijah. Nabi juga mencintai Aisyah. Cuman kan dua-duanya memiliki peran yang berbeda. Cinta pertama Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Maka kemudian kita akan melihat bahwasanya Aisyah cemburu kepada Khadijah yang kemudian sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Tidak dipungkiri memang Khadijah ini cinta pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dalam sebuah syair, ya, yang bercerita tentang cinta pertama. Ini syair, ya, bukan syair, bukan ini bukan buatan ana pribadi, tapi ini adalah syair, ya. Syair tentang menggambarkan sesuatu yang kemudian tidak bisa dilupakan jika itu adalah perkara pertama yang kemudian diinikan. Ya. Coba kita baca syairnya. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Ya. Famal hubbu illa lil habibi al-awwal wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzil. Engkau bisa memindahkan hatimu kepada siapa saja, namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Makanya saya bilang ini bukan saya yang bikin, ini syair Arab. Ya kan? Betapa banyak tempat di bumi yang ditinggali oleh pemuda, namun kerinduannya akan kembali ke tempat yang pertama dia tinggal. Artinya ini penyair ketika menggambarkan begitu Nabi mencintai Khadijah. Ya. Karena dari semua istri Nabi memang Khadijah yang memberikan keturunan kepada Nabi. Ya, 2 orang putra, Abdullah dan Qasim, 4 orang wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Fatimah. Ya. Khadijah wanita pertama yang beriman kepada Allah melalui Rasul ketika yang lain mendustakan beliau. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara keistimewaan Khadijah, dia adalah wanita pertama yang beriman dan dia yang pertama kali mencontohkan hal bagi wanita beriman yang datang setelah dia. Maka bagi Khadijah pahala dari seluruh pahala wanita yang beriman sesudahnya. Ya Allah. Ini kan luar biasa. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Karena mencontohkan, Nabi kan mengatakan man sanna, barang siapa yang kemudian
mencontohkan kebaikan, di mana kebaikannya ini diikuti oleh orang setelahnya, maka ya dia dapat kemuliaan seperti halnya yang sudah kita bahas Abu Bakar. Khadijah pun dapat hal yang sama. Kenapa? Yang mencontohkan keimanan pertama kali adalah Khadijah. Maka wajar kata Ibnu Hajar al-Asqalani, setiap wanita yang masuk Islam setelah Khadijah, maka Khadijah kemudian mendapatkan pahalanya. Ya Allah, luar biasa ya. Kita nih ngumpulin amal sedikit aja susahnya minta ampun. Mereka nih itu ngalir terus. Maka saya mendoakan semoga pesan-pesan kebaikan yang kita ikhtiarkan ini menjadi asbab ya orang-orang kemudian melakukan kebaikan dan kita mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi keutamaan dari Khadijah? Mengorbankan hartanya untuk dakwah, ya. Memikul beban dakwah yang dipikul oleh suaminya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda mungkin zaman sekarang ada wanita yang justru menghalangi suaminya untuk berdakwah. Ingatlah Khadijah. Khadijah itu sama-sama memikul beban dakwah. Ya, ini kan Allahu Akbar, ya, luar biasa sekali. Ya. Yang seperti sudah kita bahas, ya, suaminya sulit itu sama kemudian menanggung kegelisahan. Kalau suaminya mengalami kegelisahan, Khadijah langsung menenangkan hatinya. Ya. Wanita zaman sekarang ada yang sebaliknya, suaminya lagi memikul beban, dia menambah beban. Gak, maksudnya ketika suaminya sedang memikul beban, ya, dia suka menambah beban buat suaminya. Ya, Khadijah enggak. Ketika Rasul sedang mengalami suatu hal yang berat, justru ditenangkan. Ya, maka bagi wanita-wanita di luar sana, ya, ini pesan agar mencontoh Khadijah. Ya, para suami juga harus mencontoh Rasul. Ya kan? Gimana mau dapat suami seperti Ali bin Abi Thalib kalau akhlaknya jauh dari Fatimah? Gimana mau dapat istri seperti Fatimah sementara akhlaknya jauh dari Ali bin Abi Thalib? Ya, seperti itu kan. Iya, makanya harus kemudian diinikan, ya. Maka ya itulah yang kita pernah bahas, bahwa Nabi pertama kali menerima wahyu datang ke Khadijah, laqad khasyitu 'ala nafsi, ya, curhat sama Khadijah. Saya itu takut sesuatu menimpa diriku. Ya, Khadijah apa yang dia lakukan? Langsung menentamkan hati suaminya dengan kemudian mengatakan, kalla abshir fa wallahi la yahzikallahu abadan. Ya, tidak, demi Allah, sekali-kali tidak. Bergembiralah, katanya. Allah itu selamanya tidak akan menghinakanmu. Ini perkataan yang indah yang menenteramkan hati suaminya, yang ditulis di ribuan kitab-kitab sirah. Ya, ini luar biasa. Kita membayangkan pada zaman itu ketika Khadijah itu menghibur Nabi dalam kondisi yang saat itu kan luar biasa. Sikap menenangkan hati suami, ya, meyakinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apalagi keutamaan dari Khadijah? Ya, taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Khadijah tuh nggak pernah mengangkat suaranya selama 25 tahun. Tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suaranya Nabi. Ya, itu tidak pernah selama 25 tahun pernikahan. Ya, tidak pernah mengangkat suaranya, tidak pernah kemudian membantah. Ya, wanita yang sabarnya itu luar biasa. Ya, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idha hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni, masya Allah, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasaba la sakhaba fihi wala nasbah. Allah. Jadi Jibril itu mendatangi Nabi SAW berkata, ya Rasulullah,
Khadijah telah datang membawa tempayan berisi kuah yang ada daging, makanan, minuman. Maka jika ia tiba, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya, ya Allah, dan dari diriku, ya Allah. Kabarkan kepadanya sebuah rumah di surga dari mutiara yang tidak ada hiruk pikuk, di dalamnya tidak ada keletihan. Ya Allah, dapat salam dari Allah dan dari diriku, kata Jibril. Ya Allah, kita tuh kalau dapat salam dari orang yang kita segani, ya, itu kan seneng ya. Senang dapat salam dari guru kita aja, ya Allah. Khadijah dapat salam dari Tuhannya, dari Allah, dan dari diriku, kata Jibril. Ya, ini kan Masya Allah, ya. Karena memang ganjaran sesuai dengan amalan, ya, amalan. Maka kemudian ya, yang sudah pernah kita bahas, disuruh masuk Islam langsung masuk, sami'na wa ata'na, tanpa ada sedikit pun pertanyaan. Ya kan, sebelum fase dakwah itu kan Khadijah langsung bahkan tidak hanya sekedar menerima Islam, menghilangkan kesedihan suaminya, keletihan suaminya, ya, diringankan oleh Khadijah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, maka sangat sesuai kalau sudah dikasih kabar gembira rumahnya sudah ada di syurga, sudah dapat rumah di syurga, ya. Maka Khadijah ini dijanjikan sebuah rumah di syurga. Wanita yang pertama kali kemudian dibangunkan rumah di syurga tatkala saat itu adalah Khadijah. Ini Masya Allah, ini luar biasa, karena memang Khadijah yang pertama kali membangun rumah untuk Islam. Maka dibangunlah rumah untuknya di syurga, dalam kitab Faidul Qadir. Ini luar biasa sekali ya. Maka kita agar Khadijah itu tetap namanya keluar, agar namanya tetap dikenang, ya. Jadi itu luar biasa. Nah, memang Khadijah itu wafat 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah, ya, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Tapi saya ingin cerita, dikutip dari kitab Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, ya. Jadi Abul As Ibnu Rabi itu seseorang kemudian terkenal, ya, karena punya sifat amanah. Abul As ini keponakannya Khadijah, ya. Abul As ini anaknya Halah yang kita bahas di pertemuan lalu. Ketika dengar suaranya, Nabi ingat Khadijah, ya. Nah, jadi Rasulullah itu diminta oleh Khadijah untuk menikahkan Abul As dengan Zainab. Zainab ini putrinya Rasul, ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zainab dengan Abul As, dan ini pernikahan memang terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, ya, pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap Abul As ini seperti anaknya sendiri. Nah, ketika kemudian Rasul menerima wahyu, ya, sudah dimuliakan oleh Allah dengan kerasulan, maka berimanlah Khadijah beserta seluruh putri-putrinya termasuk Zainab. Tapi Abul As, suaminya Zainab, masih berada dalam keadaan musyrik, ya. Seperti halnya Nabi menikahkan salah seorang putrinya, Ruqayyah atau Ummi Kulthum, dengan putra Abu Lahab, yaitu Utbah bin Abi Lahab. Ya, maka kan nanti ketika turun wahyu kepada Nabi, Nabi menjadi Rasul, kan pembesar Quraisy ini semuanya mengatakan, ini kita ganggu Muhammad dengan cara kita suruh mereka ceraikan putri-putrinya, ya kan? Nah, pada saat itu kan Utbah bin Abi Lahab menceraikan putrinya Nabi, ya. Pada saat itu semuanya menceraikan pada saat itu, tapi kemudian yang tidak menceraikan adalah Abul As ini, ya. Abul As, demi Allah aku tidak akan menceraikan istriku, ya.
aku tidak suka istriku diganti dengan wanita Quraisy manapun. Ya, itu Abul As. Ya. Nah dulu Khadijah ini punya kalung, ini masyhur ini, ya, yang kemudian terkenal kisah ini. Kalungnya itu dikasih ke Zainab. Ya, ketika Zainab menikah dengan Abul As, ya, itu hadiah pernikahan. Nah, setelah Nabi menerima wahyu, Zainab tetap kepada Islam, tapi kemudian Abul As tetap pada kemusyrikan. Ya. Maka pada saat itu terjadi perang Badar. Ya, terjadi perang Badar. Nah, pada saat itu Abul As ini ikut dengan pasukan musyrikin. Ya. Sehingga kemudian Abul As bin Ibnu Rabi ini menjadi tawanan perang Badar. Lalu dibawalah dia ke sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirah Ibnu Haisyam dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Rasul itu memberi kesempatan penduduk Makkah yang mau membebaskan tawanan perang di perang Badar untuk bayar tebusan. Ada yang 4.000 dirham, 400 dinar dan lain-lain. Ya, kemudian Zainab ini kan masih ada di Mekah. Zainab ketika mendengar suaminya Abul As ini menjadi tawanan perang, maka dia menebus suaminya. Ya, tapi dia nggak punya apa-apa kecuali kalung yang dikasih oleh Khadijah. Ya. Maka kemudian Aisyah mengatakan lama ba'atha ahlul Makkah fi fida'i, ya, asrahum, ba'athat Zainab fi fida'i Abil As bimalin. Jadi tatkala penduduk Makkah itu menebus keluarga mereka yang tertawan di perang Badar, Zainab itu mengirim sebuah kalung yang dulu milik Khadijah. Ya. Nah, pada saat itulah Rasul melihat itu kemudian sangat sedih, kemudian teringat Khadijah. Beliau mengatakan, tanya sama sahabat, inilah luar biasa. Ya. Beliau tuh tidak berlaku otoriter kemudian langsung memutuskan, tapi beliau tanya kepada sahabat pada saat itu. Boleh nggak kira-kira Abul As ini dibebasin, tapi kalungnya Zainab dikembalikan lagi? Ya, maksudnya itu beliau ingat kepada Khadijah. Ya, langsung pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil janji dari Abul As agar dia dibebaskan, tapi membiarkan Zainab untuk ikut ke Madinah pada saat itu. Ya, maka Zaid ibnu Harithah dan seorang Ansar pergi menjemput Zainab, ya, untuk kemudian dibawa ke Madinah. Ya. Ini kenapa? Karena Rasul langsung ingat Khadijah dan putrinya Zainab pada saat itu. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Sampai kemudian Abul As dibebaskan tanpa tebusan sama sekali. Ya. Tapi kemudian beliau minta agar Zainab ini diserahkan ke Madinah. Ala kulli hal, ini adalah kisah tentang betapa cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah, sampai yang berhubungan dengan Khadijah itu semua membuat beliau menjadi rindu kepada istrinya. Kenapa? Karena kemuliaan yang kita sebutkan tadi yang tidak tergantikan dengan apapun. Ya. Bagaimana perjuangan Khadijah di dalam membangun, mendakwahkan agama ini luar biasa. Ya, kita bahas agar kemudian nama beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan nanti di akhirat. Ya. Karena kalau kita lihat kebaikan Khadijah nih luar biasa. Dibangun sebuah rumah di surga, disebut sebagai wanita yang sangat terbaik di atas muka bumi, ya, termasuk setelah Maryam binti Imran. Kemudian ada 4 tadi yang kita sebut, ya, kemuliaan yang didapatkan karena mereka memuliakan Islam. Ingat, karena mereka memuliakan Islam, maka keadaan kita di akhirat bergantung dari bagaimana kita memuliakan agama ini. Ya. Kemuliaan seseorang di akhirat sangat tergantung dengan bagaimana keterikatan dia dengan agama ini. Ya. Loyalitas kita terhadap dunia tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, tapi loyalitas kita terhadap agama ini yang akan menyelamatkan kita. Khadijah orang yang berkorban demi
Islam. Makanya wajar jika mendapat salam langsung dari Jibril dan Allah, dan wajar jika Nabi menjadikan Khadijah sebagai wanita yang kemudian paling beliau cintai. 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah tanpa berpoligami. Ini menjadi bantahan bagi kaum orientalis yang menyerang Nabi bahwa Nabi menikah karena syahwat. La, 25 tahun waktu yang lama yang kemudian beliau tidak memutuskan karena menjaga hati Khadijah. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan Allah menjadikan ini sebagai amalan fisabilillah, ya, membawa orang untuk kemudian belajar tentang sirah, mengenal Nabi sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.